dengan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Pringgan Dimas Dani. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun fa'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bainasim minal huda wal furqani faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i da'adan fal yastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarhushun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada yang telah membacakan tilawah. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum MUKMI Ar-Rayyan kepada Kanda Andrizal. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salaman wa salamatan ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Setinggi puji sedalam syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi Jumat yang penuh berkah ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul di Masjid Arfaunas Universitas Riau dan juga dalam ruang Zoom yang insyaallah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat arwah junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Rektor Universitas Riau yang hadir melalui via Zoom, yang sama-sama kita hormati Pak Masjid Arfaunas Universitas Riau, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz yang akan menyampaikan tausiah pada pagi yang berbahagia ini, dan yang saya hormati seluruh panitia Ramadan di Masjid Arfaunas Universitas Riau, dan yang saya hormati seluruh yang hadir, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, baik yang berada di Masjid Arfaunas maupun yang berada di via Zoom, yang insyaallah kita sama-sama dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak banyak yang ingin Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor yang telah hadir melalui via Zoom untuk membuka acara kita pada kegiatan hari ini, dan juga seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan setiap tetesan keringat yang keluar, yang kita keluarkan untuk kegiatan hari ini, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan juga mohon maaf atas segala kekurangan pada kegiatan agenda kita pada hari ini. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada pagi yang berbahagia ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Afaminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kanda Rizal yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Masjid. Kami minta kesediaan kepada Bapak Dr. Agus Eka Putra. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih. Apa suara saya bisa didengar? Bisa, bagus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Riau, Profesor Dr. Insinyur Haji Aris Mulyadi, DA,
Gema nih. Yang akun kamera di mute dulu mic-nya biar enggak 2 kali dia. Karena Pak Agus lagi nyalain. Baik. Kemudian yang kami hormati juga, kalau mungkin telah hadir, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademis, Profesor Dr. M. Nur, MPD, kemudian Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Profesor Dr. Sugianto, MSI, kemudian Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Dr. Iwan Tono, MPhil. Di sini juga pengurus masjid menyampaikan duka cita atas meninggalnya ayah mertua dari Profesor Iwan Tono. Allahumma billahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Kemudian doa kita juga untuk Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama Sistem Informasi, Bapak Profesor Dr. Saiful Bahari, MSI, yang saat ini masih dalam pemulihan, tidak bisa hadir. Bapak Ibu yang kami hormati, juga Ketua, kalau kesempatan hadir ya, Ketua LPPM, Profesor Dr. Al-Masdi, Ketua LPPMP, Profesor Dr. Zulkarnain. Juga yang kami muliakan Ustadz Karudin Ahmad Jais, LC, yang nanti akan memberikan, insyaallah berikan tausiah untuk pembukaan Tarhib Ramadan ini. Kemudian kepada Imam Besar Masjid Al-Faunas, Ustadz Tajuddin Nur LC Al-Hafiz. Pak Rektor yang kami muliakan, bahwa masjid merupakan bagian dari Universitas Riau. Tentunya kegiatan Tarhib Ramadan ini merupakan kegiatan Universitas Riau yang sekaligus panitianya memang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Universitas Riau dan dari adik-adik dari UPMI Aroyan, ini kegiatan Masjid Universitas Riau, dan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan universitas yang panitianya memang dari masjid dan UPMI Aroyan. Kegiatan Tarhib Ramadan ini alhamdulillah tahun ini bisa kita laksanakan, dan tahun lalu karena masih gencarnya wabah COVID itu tidak bisa kita laksanakan. Juga beberapa kegiatan dari kegiatan Ramadan yang setahun-tahun sebelumnya bisa kita laksanakan, tidak bisa kita laksanakan. Nah, sebagaimana tujuan dari kegiatan Tarhib Ramadan ini, kita bagi umat Islam bagaimana secara antusias bisa bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan segala kesiapan, keluasan, kelapangan, keterbukaan, dan kelebaran yang dimiliki, baik material maupun spiritual, jiwa dan raga, segala apa yang dalam diri kita. Sehingga kehadiran bulan Ramadan ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu, seperti kita menunggu datangnya diskon-diskon mungkin di bidang-bidang yang lainnya, dan Ramadan ini merupakan hal yang ditunggu. Bapak Ibu, Bapak yang kami hormati, juga Pak Rektor, mohon izin kami juga menyampaikan beberapa kegiatan rutin di Masjid Al-Faunas yang sudah kita laksanakan. Seperti biasa, kegiatan sholat 5 waktu berjamaah harian, kemudian sholat Jumat rutin pekanan. Alhamdulillah, walaupun suasana COVID masih belum reda, kita masih bisa menyelenggarakan sholat berjamaah dengan terus memperhatikan prokes kesehatan COVID-19 seperti arahan Satgas Covid Sundri Bapak Profesor Iwan Tono. Dan beliau selalu memperingatkan agar prokes tetap berlaku ketat di lingkungan Masjid Universitas Riau. Kemudian kegiatan pekanan yang berjalan di masjid, yaitu kegiatan kajian Kamis yang kita laksanakan setiap ba'da asar. Itu ada, kita bagi, pekan pertama itu tafsir Quran, pertama Ustadz Tajuddin Nur, kemudian pekan kedua fikih sunnah oleh Ustadz Aribillah, pekan ketiga kitab Al-Hikam Ustadz Ahya Rifki, dan pekan keempat hadis Arba'in yang dipandu oleh Ustadz Kasman Yahya. Kemudian untuk kegiatan rutin harian, kajian harian itu setiap ba'da sholat subuh, kecuali akhir pekan, itu tetap diisi oleh Imam Besar Ustadz Tajuddin Nur, itu tafsir kitab Al-Azhar. Dan tafsir kitab Al-Azhar ini live setiap ba'da sholat subuh melalui Facebook Masjid
Arfa Unas. Dan insya Allah sudah berjalan setahun lebih, dan bagi yang mungkin belum sempat melihat, karena live Facebook itu tetap terekam di Facebook di Arfa Unas. Kemudian untuk kegiatan pada bulan Ramadan ini, panitia juga sudah merancang dan merencanakan beberapa kegiatan bulan Ramadan, seperti awalnya dimulai dengan kegiatan tahlil Ramadan ini, kemudian nanti ada kajian menjelang berbuka puasa di ba'da asar atau menjelang berbuka puasa, itu ada kajian rutin yang nanti secara offline tetap di masjid, dan kita upayakan juga secara online agar seluruh kita sivitas akademika ini bisa juga mendapatkan siaran langsung tentang kajian menjelang berbuka puasa. Kemudian kami juga sudah melayangkan pembukaan donasi untuk penyediaan makanan berbuka puasa. Seperti biasa, mahasiswa kita dan masyarakat itu berbuka puasa di Masjid Arfa Unas. Hanya dalam kali ini kita harus memperhatikan prokes kesehatan. Kalau pada sebelumnya mungkin ada acara berkumpul dulu, duduk bersama, dan kemudian di hadapan kita ada makanan untuk berbuka puasa. Karena prokes kesehatan ini kita sajikan dalam bentuk paket dibungkus, sehingga nanti masyarakat atau mahasiswa atau dosen atau yang lain ingin berbuka puasa mengambil dalam bentuk terbungkus sesuai prokes kesehatan. Kemudian karena dari masyarakat juga sholat tarawih berjamaah juga akan tetap kita selenggarakan, diselingi nanti dengan ceramah Ramadan di pertengahan dari tarawih. Setelah itu kita tetap mengadakan tadarus Quran, subuhnya tetap secara rutin, kecuali mungkin akhir pekan kajian ba'da sholat subuh di Masjid Arfa Unas. Untuk zakat fitrah biasanya kita masjid langsung, dan pada tahun ini kita serahkan kepada UPZ Undri untuk yang secara legal untuk bisa memungut zakat, ya, karena dari aturan pemerintah bahwa sebenarnya juga kita tidak diperkenankan untuk memungut zakat langsung, maka UPZ merupakan yang legal yang dapat kita selenggarakan sebagai jalan keluar menangani zakat fitrah ini. Insya Allah kami masih memperhatikan untuk perkembangan prokes kesehatan. Kalau mungkin bisa diselenggarakan nanti ada daurah 17 Ramadan, dan kemudian sholawat berjamaah Idul Fitri yang secara rutin kami selenggarakan juga di dalam masjid. Karena biasanya Dr. Dimas yang berdekatan dengan masjid itu bisa langsung mengontrol untuk kegiatan pelaksanaan sholat berjamaah Idul Fitri. Kemudian ini juga melamporkan bahwa bantuan yang diberikan oleh BSM atau BSI melalui Universitas Riau sudah kami manfaatkan. Kegiatan renovasi di lantai 1, kemudian tempat wudhu, alhamdulillah sudah 90%. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa kita manfaatkan, sehingga kegiatan sholat berjamaah hariannya nanti kami akan pindah ke lantai 1, dan lantai 2 nanti akan kita gunakan seharinya untuk kajian secara umum atau sholat berjamaah jika lantai 1 sudah penuh. Jadi lantai 1 sudah penuh, kita jamaah yang terlambat nanti akan ke lantai 2. Sehingga nanti rutin sehari-hari sholat 5 waktu kita akan laksanakan di lantai 1. Alhamdulillah, terima kasih pada pimpinan Universitas Riau yang tetap mendukung kegiatan dari Masjid Arfa Unas, juga kegiatan Ugmi Aroyan. Alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir Universitas juga telah menganggarkan untuk renovasi masjid 400 juta untuk setiap tahun, tapi karena kemarin ada perubahan dari kementerian dan kemudian peraturan-peraturan, belum rezeki, dana yang disediakan universitas belum bisa kita manfaatkan. Mudah-mudahan pada tahun ini semua berjalan lancar.
dana yang telah disiapkan universitas untuk renovasi masjid dapat kami manfaatkan. Terima kasih kepada Pak Rektor dan pimpinan yang lainnya untuk mendukung seluruh kegiatan di Masjid UNAS. Mungkin demikian sebagai sambutan dan sekaligus informasi kegiatan masjid. Kami mohon perkenan Bapak Rektor dapat memberikan pengarahan, sambutan, dan sekaligus membuka acara Tarhib Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadikan pahala atau amal jariah bagi kita semua yang hadir atau dalam mendukung kegiatan keagamaan di Masjid Universitas Riau. Terima kasih, mohon maaf. Sekali lagi perkenan Pak Rektor untuk membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Masjid Bapak Dr. Agus Eka Putra. Selanjutnya kami jemput dan kami minta kesediaan sambutan kepada Bapak Rektor, yakni Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Aras Mulyadi DEA, untuk sambutan terus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Pak Ustadz Arudin Ahmad Jais LC selaku penceramah kita pada hari ini, pengurus masjid, Ketua Pak Agus Eka Putra beserta pengurus jajarannya, kemudian Bapak Wakil Rektor mungkin yang sempat hadir, Bapak dan Ibu Dekan, kegiatan Kepala Biro juga yang hadir, kemudian kepala unit lembaga di lingkungan Universitas Riau, Ketua Umum Hukmi Arroyan yang kami banggakan beserta jajaran pengurus dan anggota Hukmi Arroyan Universitas Riau. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini. Insya Allah akan kita laksanakan kegiatan Tarhib Ramadan. Tentu kita berharap nanti dengan kegiatan Tarhib Ramadan ini akan menambah semangat dan kegembiraan kita dalam kita menyambut kedatangan bulan agung, bulan Ramadan, karena pada bulan inilah banyak keistimewaan, ya, banyak hikmah, banyak manfaat yang bisa kita dan tentu kami juga atas nama pribadi, atas nama pimpinan, keluarga, tentu mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan, ya, dan atas kesalahan selama kita bergaul beberapa waktu yang lalu menghadapi bulan suci Ramadan ini. Jadi mari kita hilangkan sakwa sangka, goresan hati yang ada di dalam dada, untuk kita bersuci lahir dan batin, zahir dan batin memasuki bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini memberi berkah kepada kita semua
dan kita dapat menjalankan puasa Ramadan dan mendirikan berbagai amalan yang tadi disampaikan Pak Ketua. Banyak kegiatan-kegiatan yang dapat insya Allah akan dilakukan di masjid kita Arfa-Unas Universitas Riau ini. Dan hadis menyatakan man qama ramadhana imana wa ihtisaban Allahumma taqabbal min zambi. Jadi mudah-mudahan dan diampuni segala dosa kita di masa lalu kalau kita laksanakan, kalau kita dirikan Ramadan ini dengan dan kami selaku pimpinan mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya pada pengurus Masjid Arfa-Unas Universitas Riau beserta UKM Mukmi Ar-Royan yang telah menggagas kegiatan Tauhid Ramadan ini dan juga nanti akan mengisi berbagai kegiatan yang sudah direncanakan. Kami tentu juga mengingatkan kepada kita semua sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dan juga ingatan dari Satgas COVID Universitas Riau, karena daerah kita masih dilanda pandemi COVID, gantung zonanya ya saya nggak tahu nih kecamatan Bina Widya kita ini beberapa kelurahannya kelihatannya masih ada yang merah. Ya, mari kita perhatikan protokol COVID itu. Ingat pesan mama katanya, hindari kerumunan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Satu lagi M-nya mengurangi mobilitas. Nah, jadi mudah-mudahan niat baik kita dalam mendirikan Ramadan tahun ini sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti yang dijanjikan oleh Allah, ya, predikat takwa di akhir puasa ini. Dan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini ya predikat takwa di ini. Jadi kondisi pandemi COVID yang melanda kita ini tidak mengurangi semangat kita melaksanakan puasa, mendirikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, baik siang maupun malam. Wadahnya sudah tersedia di Arfa-Unas. Termasuk tadi disampaikan Pak Ketua, Pak Agus, untuk zakat kita baru saja mau launching kemarin ya hari Kamis ya unit pengumpulan zakat Universitas Riau di bawah Basnas Provinsi Riau. Tentu mari kita manfaatkan juga unit ini untuk kita menyalurkan zakat kita Bapak dan Ibu dosen, dan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, juga para ASN yang ada di lingkungan Universitas Riau, termasuk juga mahasiswa sekitar juga. Sebagian ada yang ingin menyalurkan zakatnya, kita manfaatkan unit yang sudah kita sehingga penyalurannya juga tepat sasaran, tepat manfaat sesuai dengan program-program yang sudah disusun oleh pengurus juga. Itu mungkin Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dan kami tidak mohon maaf sekali lagi segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini berkah bagi kita semua. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan
Ramadan yang kita laksanakan pada hari ini, kita secara bersama-sama. Kurang mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Pak. Saya ucapkan kepada Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Aras Mulyadi DEA yang telah memberikan kata sambutan dan juga sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Khairuddin Ahmad Jais LC. Kepada Al-Ustadz kami jemput dan kami berikan segala waktu untuk menyampaikan materi. Pada Ustadz kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بالتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Riau, Profesor Dr. Haji Aras Mulyadi, yang kami hormati pengurus masjid atau ketua daripada Masjid Arfa'un Nas Undri, serta para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang besar tak bisa kami himbau gelar, yang kecil tak dapat kami sebut nama. InsyaAllah mudah-mudahan kitanya mendapatkan keberkahan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya, yang luar biasa tancapkan dalam hati kita. Mudah-mudahan seperti doa yang tanpa iman, maka hidup kita ini seperti berlayar di tengah lautan, tak ada arah dan tak ada tujuan, terombang-ambing kita. Namun dengan iman kita mengetahui dan menyadari kenapa kita ada di permukaan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Seperti yang kita ikrarkan lewat salat kita, lewat doa iftitah yang kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya, sungguh salatku, ibadah-ibadahku, hidup dan matiku miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga kita ingatkan diri kita setiap kita bangun dari tidur kita. Kita bersyukur kepada Allah seraya berzikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang kembali menghidupkan kita setelah mematikan kita. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kembali. Mudah-mudahan dengan iman yang diberikan Allah kepada kita ini bisa kita jaga dengan sebaik mungkin sehingga kita meninggal dunia nantinya dalam keadaan husnul khatimah, kembali kepada Allah dalam kondisi diwafatkan dalam keadaan yang baik.
Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita terpilih nantinya di antara umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat di hari kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap umat mencari nabi mereka, namun yang memberikan syafaat hanya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar kita mendapatkan syafaat beliau? Dalam satu riwayat beliau katakan, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Orang yang dekat denganku di akhirat nanti adalah mereka yang banyak bersalawat kepadaku. Kita sedang berada di Sayyidul Ayyam, penghulu dari Yaumul Jumu'ah al-Mubarakah, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Di antara amalan sunnah yang dianjurkan untuk kita kerjakan dimulai dari tadi malam sampai hari Jumat ini, di pagi ini tentunya memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan rekan-rekan yang hadir pada pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, kita sekarang sedang berada fi musimin min mawasim ta'ah, yang dikatakan sebagai di musim-musim ketaatan. 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bulan Rajab kita berdoa kepada Allah, barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bulan Rajab di antara bulan-bulan haram yang kalau kita beribadah di bulan itu Allah lipat gandakan pahala kita. Bulan Rajab sudah berlalu, dan mudah-mudahan bulan Rajab yang berlalu itu kita telah memanfaatkannya dengan sebaik mungkin sebagai latihan bagi kita untuk menyambut bulan yang agung, yakni syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Kemudian sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban, bahkan tinggal menghitung hari lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan. Maka begitu juga mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini, kemarin kita sudah melatih diri kita banyak puasa-puasa sunnah kita sebagai latihan untuk masuk ke bulan suci Ramadan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya, zikir, dengan tilawah Al-Quran kita, sehingga persiapan kita yang kurang lebih 2 bulan ini nanti membuat bulan suci Ramadan yang akan datang ini menjadi bulan suci Ramadan yang lebih baik daripada yang telah berlalu. Dan akhir Ramadan, pertemukan kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan, sehingga Allah pertemukan kita dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, Sayyidus Syuhur, penghulu dari segala bulan. Maka sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini, kita biasa banyak mengadakan acara tarhib. Kecuali hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia punya permasalahan, punya permusuhan, punya kebencian dengan saudara muslimnya yang lain. Permusuhan ini tidak bertegur sapa ini, benci satu dengan yang lainnya ini, sampai dia berbaikan satu dengan yang lainnya, barulah kita dengan saudara kita muslim yang lainnya. Selanjutnya yang juga menjadi perhatian bagi kita,
kita mengetahui, mengingat bahwasannya Ramadan ini adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Maka bagaimana kita mempersiapkan diri, kita berazam, kita sudah mengatur jadwal kita berikan khusus kepada Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memasuki bulan suci Ramadan nanti. Bahkan tidak hanya bulan suci Ramadan, bagaimana wirid Al-Quran ini, membaca Al-Quran ini menjadi rutinitas harian kita, bukan mencari ataupun bukan hanya waktu tersisa yang kita pakai untuk membaca Al-Quran, tetapi dikhususkan. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, mengatakan, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Kalaulah hati kita ini bersih, hati kita ini suci, insyaallah tidak akan merasa kenyang, tidak akan merasa puas dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ungkapan lain dikatakan, "Kullama i'tasama al-'abdu min adh-dhunub, kullama aqbala 'ala al-Qur'an, wa kullama aqbala 'ala al-Qur'an wajada halawatahu fi qalbih." Setiap kali hamba Allah ini mampu menahan dirinya dari berbuat dosa, berbuat maksiat, maka akan mudah baginya dekat kepada Al-Quran. Kalau dia sudah dekat dengan Al-Quran, maka insyaallah dia akan merasakan manisnya membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang banyak masih dilalaikan oleh kita, masih banyak hari-harinya dilewati tanpa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara setiap harinya dia berteman dengan handphonenya, dia buka, dia baca ratusan bahkan ribuan kata-kata di sosial media, tetapi tidak menyempatkan diri membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala membaca Al-Quran sudah kita sering dengar disampaikan oleh guru-guru kita, bahwasannya setiap hurufnya dibalas 10 kebaikan. Bayangkan bagaimana kalau kita membaca setengah halaman, satu halaman, bahkan satu juz yang kita baca, kita tinggal kalikan 10, begitu banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala kita. Bahkan ketika kita beramal amalan sunnah di bulan suci Ramadan, Allah berikan ganjaran seperti kita melaksanakan amalan fardu. Selanjutnya tentu bulan suci Ramadan dikatakan ataupun di antara bulan yang diwajibkan untuk kita berpuasa. Maka berusaha kita bagaimana puasa kita ini tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Rasulullah mengingatkan kita, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus saja. Maka Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah di bagian Adabus Siyam, adab berpuasa itu min tamamis siyam, di antara kesempurnaan berpuasa itu adalah menjaga anggota tubuh kita juga agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan, disebutkan dalam suatu khabar bahwasanya di antara yang membatalkan puasa kita ataupun bisa mengurangi pahala puasa kita, di antaranya adalah al-kidhb, berdusta. Kalau kita berdusta di siang Ramadan, maka berkurang pahala puasa kita. Kemudian juga al-ghibah, menggunjing, menggosipkan orang lain. Kemudian an-namimah, mengadu domba antara satu dengan yang lainnya, bisa menurunkan, mengurangi kualitas puasa kita. Kemudian bersaksi dengan kesaksian yang dusta. Kemudian an-nazru bi syahwatin, melihat sesuatu dengan syahwat, maka itu juga bisa mengurangi kualitas pahala kita. Maka mudah-mudahan Ramadan tahun ini, puasa yang akan kita hadapi ini, meskipun masih dalam kondisi pandemi, tetap justru sebaliknya, harusnya lebih kita tingkatkan lagi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melihat bagaimana Allah mendatangkan tanda-tanda kebesarannya. Hanya dengan virus yang kecil, seluruh umat manusia yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ketakutan dengan virus yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran, wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang lalai, tidak mengabaikan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kejadian-kejadian yang kita lihat, terjadinya banjir, tanah longsor,
dan musibah-musibah yang lain. Tentunya ini bukan hanya fenomena alam biasa, tetapi ini Allah mengingatkan kita bahwasannya kita hendaklah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita kembali mengingat bagaimana ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lalai dari peringatan Allah, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan kepada kita ini, maka kita akan diberikan kehidupan yang sempit, bukan hanya sempit maknanya tentunya dari sisi materi, tetapi sempit dari sisi hati. Walaupun harta kita bergelimang, tapi kita tidak mengingat peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita merasakan hidup kita ini sempit, hidup ini jauh dari ketenangan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan orang-orang yang lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa taala ini akan dibangkitkan di akhirat nanti dalam kondisi buta. Qala lima hasyartani a'ma. Mereka akan berkata, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi yang buta? Waqad kuntu basira, dulu di dunia aku bisa melihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitu dulu di dunia, ketika engkau hidup, datang peringatan-peringatan dari kami. Kami katakan riba itu haram, tapi engkau tetap kerjakan. Kami katakan minuman keras itu haram, tapi engkau tetap lakukan. Kami katakan judi, zina itu haram, tetapi engkau langgar peringatan-peringatan dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hari ini kami melupakanmu, kami membuatmu buta karena engkau tidak ingat kepada peringatan-peringatan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kita dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Bapak Ibu, para guru-guru kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tentunya kita harap, kita azamkan dalam diri kita bagaimana 24 jam di bulan Ramadan mendatang ini kita habiskan, ataupun semuanya waktu-waktu yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita manfaatkan untuk beribadah. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita mampu, kita punya kelebihan harta, maka kita berikan harta kita untuk orang-orang yang berbuka puasa, sehingga kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kita mendapatkan pahala orang-orang yang mendapatkan menu daripada kita memberikan buka puasa tersebut tanpa mengurangi pahala mereka. Kemudian memberikan makan juga kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu di bulan suci Ramadan. Seluruh ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan insyaallah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir tausiah kita pada pagi hari ini mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Rasulullah Jabir, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'tiyat ummati fi syahr Ramadan khamsa khisalin lam yu'tihinna nabiyyun qabli. Diberikan kepada umat Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan ini 5 kemuliaan, 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada Nabi dan umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di awal lailatin min Ramadan nazarallahu ila ibadihi. Di malam pertama bulan suci Ramadan, Allah melihat hambanya, siapa yang di malam itu beribadah kepada Allah, siapa yang sudah mempersiapkan dirinya menyambut bulan suci yang agung ini. Wa man nazarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Siapa yang Allah lihat malam hari itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa inna khulufa afwahihim hina yumsuna atyabu 'indallahi min rihil misk. Orang yang berpuasa aroma mulutnya tidak sedap, tidak enak ketika sudah di siang hari hingga sore harinya, namun itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak kasturi. Kemudian wa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailah. Malaikat Allah mendoakan kita, beristighfar untuk kita yang berpuasa di siang harinya, yang menghidupkan malam-malam Ramadannya. Maka mudah-mudahan kita dipilih nantinya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala min utaqa'i minan nar, yang Allah bebaskan dari siksa api neraka. Selanjutnya Allah katakan kepada surga, tazayyani wasta'idi, berhiaslah, bersiaplah, karena kata Allah Subhanahu wa taala, khawatir ada hamba-hambaku yang di bulan suci Ramadan ini beristirahat dari kehidupan dunia yang fana ini menuju kehidupan yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah persiapkan surga untuk kita. Yang terakhir, fi akhir lailatin min Ramadan ghafarallahu li'ibadihi.
di malam terakhir bulan suci Ramadan, Allah ampuni hamba-hambanya. Bertanya sahabat, ahya lailatul qadri ya Rasulullah, apakah itu malam lailatul qadar ya Rasulullah? Rasul katakan, bukan. La taraw al-ummal ifarigu min a'malihim ufu ujurahum. Tidakkah kalian lihat orang-orang yang bekerja, selesai dia bekerja, maka dia akan mendapatkan upah dari usaha, dari pekerjaannya itu. Begitu juga kita, dari awal Ramadan, kita sudah memperbaiki diri kita, ibadah kita, bahkan sampai akhir Ramadan, maka upah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tergolong orang-orang yang terbebas dari api neraka. Masuk kita di bulan Syawal nanti, orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka, kayaumin waladathu ummuhu, seperti kita baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Dan ditegaskan juga dalam suatu riwayat bahwasannya Rasulullah ketika menapaki tangga mimbarnya mengucapkan 3 kali amin, dan satu di antaranya Jibril datang membisikkan mengatakan khaba wa khasir, celaka, merugi. Siapa orang yang celaka? Siapa orang yang merugi? Man adraka Ramadhan wa lam yughfar lah, yang Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan tetapi keluar dari bulan suci Ramadan tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mungkin yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, mengingatkan diri kami sendiri dan tentunya kita semua. Mudah-mudahan hidup kita yang kita jalani ini semakin hari semakin lebih baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan mengutip ungkapan suatu syair, dikatakan fardun 'alan nasi ayyatubu lakinna tarkad dzunubi aujabu. Wajib bagi manusia ini untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, namun yang lebih utama lagi adalah meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Wadahru fi sarfihi ajibun lakinna ghaflatan nasi a'jabu. Peristiwa yang terjadi di permukaan bumi ini, peredaran pergantian siang dan malam, adalah peristiwa yang kalau kita renungkan hal-hal yang menakjubkan, yang mengherankan. Namun abda yang lebih mengherankan dan menakjubkan apa itu? Ghaflatun nas, kelalaian manusia dari mengingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was-sabru fin naibati sa'bun lakinna fawata thawabi as'abu. Bersabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam masa-masa pandemi ini, memang berat. Tetapi ada yang lebih berat dari itu adalah ketika kita kehilangan amal kebajikan, kehilangan pahala, tidak mengambil kesempatan bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak amal hubungan akhirat kita. Yang terakhir, kullu ma yaji qaribun lakinnal mauta min dzalika aqrabu. Setiap apa yang datang itu pastilah sudah dikatakan dekat. Kemarin masuk di bulan Rajab, kita mengatakan akan datang Ramadan, tak terasa tinggal menghitung hari lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan. Tetapi yang lebih dekat dari segala yang akan datang adalah kematian masing-masing dari kita. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri kita menghadap kehidupan yang kekal, yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma thabbitna ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ahillu alaina bil amni wal iman was salamata wal islam. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma a'inna ala as-siyami wal qiyami wa tilawatil yang pertama. Pertanyaan kedua, jika kita tidak memaafkan orang tersebut yang telah memfitnah kita, apakah puasa kita itu sia-sia? Afwan, bisa diulang kembali. Pertanyaan pertama, di sini saya akan mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita mengatasi kebencian terhadap orang lain yang telah memfitnah atau merusakkan nama kita? Yang kedua,
Jika kita tidak memaafkan orang yang telah memfitnah kita, apakah puasa kita itu sia-sia? Baik, dikira nggak ada tanya jawab tadi ya. Bagaimana cara mengatasi ataupun menyikapi orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita, termasuk memfitnah kita, menjelekkan nama baik kita? Ya, maka kalau ingin sifat yang terbaiknya, ya kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang sangat memberikan maaf, ya, mudah memaafkan orang lain, bahkan ketika mengajak ya penduduk Mekah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala datang ke Taif, bukannya mendapatkan sambutan yang baik, tapi malah dilempari batu, bukan hanya dari orang-orang dewasa, bahkan anak-anak kecil juga disuruh untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika datang malaikat untuk disuruh atau memberikan pilihan kepada Rasul, silakan milih gunung yang mana akan ditimpakan ke penduduk Taif, Rasulullah tidak melakukan hal yang demikian. Maka jika ingin yang terbaik, maka tentunya ya kita memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Bagaimana kalau kita tidak bisa memaafkan Ustaz? Ya berarti kita masih ya, kurang dalam diri kita itu ya, sifat atau ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wal afina 'anil nas. Orang yang mudah ataupun mau memberikan maaf kepada orang lain itu diantara ciri orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau secara logika kita berjalan, di depan kita ada orang yang baju di bagian belakangnya terbakar oleh api, kira-kira apa sikap kita? Secara manusiawi kita akan memberitahu orang itu bahwasanya bajunya terbakar, kita tidak ingin dia itu terbakar oleh api tersebut. Nah, begitu juga kalau kita tidak memberikan maaf kepada saudara kita, berarti sama kita membiarkan dia terbakar oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya memberikan maaf ini ya sifatnya orang-orang yang terpuji, sifatnya orang-orang yang bertakwa. Maka sebisa mungkin diupayakan ya melawan ego kita, bagaimana agar kita memaafkan siapapun yang berbuat salah kepada kita. Dan kalau kita menyimpan dendam dalam diri kita itu akan merusak hati kita sendiri. Hati kita tempat ditancapkannya iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada ibadah kita. Ya, tidak serta-merta kalau kita tidak memaafkan berarti semua ibadah kita sia-sia, tidak. Tetapi paling minim akan mempengaruhi dari ibadah-ibadah kita itu karena ada penyakit yang menggerogoti hati kita, yaitu penyakit menyimpan dendam kepada saudara kita yang berbuat salah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz di depannya dulu. Nah, depannya dulu Ustaz. Doa. Baik, kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan di bulan suci Ramadan mendatang ini dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kita kekuatan, diberi kita kesiapan dan dijauhkan kita dari bahaya serta godaan syaitan. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح الراعي والرعية اللهم أصلح الراعي والرعية اللهم اجعل بلادنا إندونيسيا آمنة مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان
اللهم بلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan tausiah sekaligus juga memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar siap untuk menghadapi bulan Ramadan pada tahun ini. Baik, selanjutnya adalah penyerahan parsel. Kami jemput Al-Ustadz sekali lagi untuk mengambil tempat di depan dan juga kepada Sekretaris Umum Umi Arayan, Kanda Ibrahim, untuk mengambil tempat agar menyerahkan parsel kepada Ustadz. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya selaku MC pada hari ini mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.